Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Asmaul Husna Gading Serpong Tangerang. Dan tadi tema kita yang baru bergabung, tema kita adalah ibadah sholat berjuta manfaat. Di segmen awal tadi Ustadz Munawir sudah menyampaikan tentang manfaat sholat untuk tubuh kita, jadi bisa menyehatkan. Nah sekarang dilanjutkan dengan Ustazah Syifa dengan temanya adalah sholat cara terbaik menghapus dosa. Silakan Ustazah. Ibu-ibu sekalian para jamaah Masjid Asmaul Husna Gading Serpong yang insya Allah mudah-mudahan dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini menarik sekali yang kita bahas manfaat daripada sholat. Setiap kita yang hidup nih, kita kan semua manusia. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya bikin dosa, tempatnya bikin salah. Gak ada satu manusia pun yang luput dari perbuatan dosa. Sekalipun itu orang alim, sekalipun itu orang soleh, pasti ada peluangnya untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 sifat yang terkumpul. Pertama ada sifatus syayatin, ada sifat setannya. Kadang-kadang kita bikin dosa, kadang-kadang maksiat nih sifat setannya lagi menguasai diri. Yang kedua ada sifatul malaikah, kadang-kadang jadi orang benar. Kalau lagi benar, sholatnya tepat waktu, ngaji paling depan, sedekah paling rajin. Tapi kalau sifat setannya lagi hadir, sifat malaikatnya terpinggirkan. Dan ada yang ketiga, sifatul hayawan, sifat hewan. Apa itu sifat hewan? Makan, tidur, ya, melakukan hubungan suami istri, itu semua sifat hewan. Tapi punten mohon maaf ibu-ibu sekalian para jamaah, ada manusia zaman sekarang yang sifat hewannya lebih hewan daripada hewan itu sendiri. Betul apa tidak? Hewan gak berani melecehkan anaknya. Tapi ada manusia yang dengan tega melecehkan anaknya sendiri. Jadi ada yang punya sifat hewan lebih hewan daripada hewan. Nauzubillahimin zalik. Maka kita semua yang bikin dosa kalau lagi timbul sifat hewannya yang dominan, kalau lagi timbul sifat setannya, semua kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti bikin dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bikin dosa adalah mereka yang buru-buru kembali kepada Allah. Buru-buru minta ampun. Lalu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana cara biar dosa kita diampuni? 1, banyakin istighfar. Kalau kita punya dosa sama Allah, minta ampun sama Allah. Fi kulli waqt. Jadi ciri orang yang tobatnya diterima sama Allah, salah satu cirinya adalah lisannya itu hobi mengucapkan istighfar. Kalau orang masih asing lisannya sama istighfar, itu tanda-tanda dosa kita mungkin belum sepenuhnya diterima atau diampuni sama Allah. Bu, ibu, ada orang yang kalau kaget keluarnya bukan istighfar. Ada yang kebun binatang keluar, ada yang perkataan kotor keluar, tapi ada orang yang dikit-dikit istighfar, ngelihat harta banyak, astagfirullahaladzim. Ngelihat laki orang lebih ganteng. Ibu tadi ngelihat Mas Dude istighfar enggak? Atau istighfarnya ngelihat siapa? Ustadz Syahdan apa Ustadz Munawir? Masya Allah. Jadi orang kalau sudah mulai pendekatan sama Allah, mulai kembali kepada Allah, itu Allah mudahkan lisannya untuk terus mengucapkan istighfar. Meminta ampun. Yang kedua, orang yang dosanya mulai diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya adalah orang yang berusaha sekuat mungkin untuk mencintai Allah dibanding mencintai hal yang lainnya. Jadi dunia dipinggirin, pasangan dipinggirin, anak dipinggirin. Kenapa? Cinta yang harus diutamakan adalah ilallah, kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta sama Allah, tuhibbuni yuhibbukumullah, maka ikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang pengen dosanya dihapus oleh Allah, salah satunya ittiba'us sunnah. Jadi cara mendekat sama Allahnya tuh deketin Nabi dulu. Nabi itu orang yang dicintai Allah, Bu.
Jadi kalau mau kita dicintai sama Allah, minta cintanya Rasul dulu. Fattabi'uni, ikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Beliau itu kalau sholat di awal waktu. Beliau nggak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Kenapa? Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Karena yang pertama kali dihisab pada hari akhir bukan yang lain-lain tapi sholat. Makanya ibu-ibu, orang tua yang berhasil bukan orang tua yang punya anak dengan keberhasilan, titel yang banyak, jabatan yang tinggi, uang deposit di mana-mana, bukan. Tapi orang tua yang sukses dunia akhirat adalah orang tua yang anaknya kalau hendak sholat tidak perlu diperintah apalagi bertengkar sama orang tuanya. Insya Allah. Jadi kalau pengen sholat kita bermakna, ya sering-sering minta ampun karena sholat itu adalah waktu kita intim dengan Allah. Waktu terdekat kita dengan Allah dan wasilah kita untuk terus menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, insya Allah mudah-mudahan sholat yang benar-benar kita lakukan dapat menggugurkan setiap dosa yang kita pernah lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa. Jadi sholat menghapuskan dosa di antara waktu sholat. Jumat dengan sholat Jumat, Ramadan dan Ramadan ya Masya Allah. Jadi Allah tuh buka pintu untuk ampunan dosa itu banyak sekali. Tinggal kita melaksanakan aja Bu ya, salah satunya dengan sholat. Insya Allah istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syahdan. Fokus dan khusyuk saat sholat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Munawir Ngacir, Bunda Syifa Nur Fadilah, kembaran saya, host kita yang ganteng, Dude Herlino, dan para pemirsa Kalam Hati Kompas TV di mana saja berada, ibu-ibu jamaah Masjid Asmaul Husna Gading Serpong yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya kira-kira di sini siapa yang kalau sholat begitu takbiratul ihram pikirannya langsung muter kayak kipas angin? Ada. Baru baca Fatihah keingetan jemuran. Baru ruku ingat cicilan. Begitu sujud kebayang dompet suami. Masya Allah, penampilannya sih tongkrongannya oke, ya kan. Mau takbiratul ihram, bismillah, sampai 3 kali tuh mau takbiratul ihram nggak jadi. Begitu Allahu Akbar, Masya Allah, hatinya keliling di keranjang kuning. Fisiknya ada di atas sajadah. Tapi rohnya muter-muter kepoin story orang. Ada yang begitu ada. Bu, kenapa sih kita kalau di luar sholat bisa khusyuk, bisa fokus? Ibu nonton sinetron 30 menit khusyuk. Anak nangis cuek, suami pulang bodoh amat. Betul. Sinetron cerita sedih ikut nangis coba itu. Ada yang begitu ada. Masya Allah. Yang laki bapaknya nonton bola tengah malam 90 menit fokus. Disuruh pulang sama bininya masa bodoh. Sampai tengah malam gak sadar kalau gol teriak di tengah malam coba tuh. Di luar sholat kita bisa khusyuk. Di luar sholat kita bisa fokus. Giliran sholat gabutnya sampai 100 derajat. Ada yang begitu ada. Mana orangnya mana? Insya Allah enggak sendiri, banyak orang begitu juga. Betul? Kenapa sih seperti itu ya Allah?
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, cicit Rasulullah, Bu. Cicit Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, Bu. Masya Allah. Dari wudhu itu sudah bergetar. Sudah menggigil, Bu. Mukanya pucat pasi. Sahabat sampai bertanya, ada apa denganmu? Apa jawab Ali Zainal Abidin? Karena sebentar lagi aku menghadap raja di raja, penguasa alam semesta. Masya Allah. Kita wudhunya aja udah kayak bebek. Mulut masih bau naga. Pakaian lecek, lusuh, kerahnya robek, lengan baju panjang sebelah. Bacaannya ngasal, gerakannya ngebut kayak angkot ngejar setoran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kenapa kita itu sering mengalami seperti itu ya Bu ya? Jujur aja ya Bu ya. Yang ngomong juga sama, yang ngomong juga. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu, kita masih menjadikan sholat itu have to pray. Ya, kalau kata bahasa Bunda Syifa tuh. Belum kita jadikan bagaimana sholat itu need to pray. Masih kita anggap sholat itu sebagai kewajiban. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Menggugurkan keharusan. Belum sampai kebutuhan. Ibu-ibu kira-kira kalau dengar panggilan azan, senang, bahagia, berseri-seri apa? Aduh, sholat lagi. Lagi tanggung, masak belum mateng. Kira-kira yang mana? Yang pertama apa kedua? Jujur berarti. Benar gak? Kenapa? Karena kita masih jadikan sholat sebagai kewajiban. Sehingga begitu dilaksanakan kayak bayar pajak, Bu. Berat, tertekan. Benar? Betul? Assalamualaikum. Harusnya kan kita jadikan kebutuhan. Dan kita sholat itu, Bu, bukan hanya tenang. Bukan hanya tenang, tapi bagaimana kita menghadirkan hati sepenuh hati. Bagaimana ketika mulai dari wudhu kita udah siapkan mental. Siapkan pikiran kita dan jadikan sholat kita sebagai sholat terakhir. Bayangin Bu, begitu Ibu mentakbiratul ihram, malaikat Israel udah di samping Ibu. Bagaimana kira-kira sholatnya akan menjadi khusyuk. Nanti kita bahas lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahdan. Jadi sholat yang khusyuk itu tadi kata Ustadz ya, begitu takbir ini kita mau menghadap penguasa alam semesta. Masya Allah ya. Kemudian fokus menghadirkan di hati kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa khusyuk dan diterima sholatnya Bu. Tadi kata Ustadz jangan ingat keranjang kuning ya. Wah belum check out nih kayaknya gitu ya. Baik, semoga kita semua istiqomah dan saya tanya siapa yang mau bertanya? Waduh banyak nih ya. Baik, tahan dulu sesaat lagi tetap di Kalam Hati insya Allah sampai ke hati.